saudara penonton dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara dialog tentang sosialisasi pemberantasan peredaran tembakau dan cukai rokok ilegal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2022 di Kabupaten Kendal. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan membicarakan tentang tata niaga dan juga distribusi dari hasil tembakau yang ada di Kabupaten Kendal. Seperti apa aturan yang membawahinya, kemudian kebijakan dari pemerintah kabupaten untuk bisa meningkatkan kualitas hasil tembakau, apakah semua produk hasil panen tembakau ini diserap oleh pabrik atau konsumen. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Saya akan membahasnya nanti bersama 4 narasumber, dan saat ini baru hadir 1 orang, yang 3 narasumber lagi akan segera bergabung bersama saya di sini. Saya langsung perkenalkan narasumber saya. Di sebelah saya ada Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Semarang, Ibu Nurhaini Hidayah. Selamat pagi, Bu Nur. Selamat pagi, Bu. Senang sekali bisa berbincang-bincang pada pagi hari ini dari Semarang ya, Bu ya? Iya, dari Semarang. Tadi langsung ke sini. Baik, Ibu bisa dijelaskan peran dari Bea Cukai sendiri terhadap tata niaga? Apakah dilakukan pengawasan terhadap distribusi hasil tembakau ini atau seperti apa? Sebenarnya kalau tata niaga itu bukan ranah kami ya, Bu ya. Okay. Kalau tata niaga itu ada ranahnya mungkin nanti dari perdagangan ya. Yeah. Kalau ranah kami itu ketika tembakau itu selesai diolah di pabrik, dia jadi hasil tembakau yang biasa dikenal masyarakat rokok, sigaret, segala itu ya. Di sanalah itu mulai terutang cukai. Okay. Mulai terutang cukai. Jadi ketika tembakau itu selesai dibuat, dikemas, dibungkus, mau dikeluarkan dari pabrik untuk dijual, nah itu harus dilekati pita cukai. Oke. Yeah. Jadi pada saat akan dijual, disitulah dia baru bisa dikenakan cukai. Betul, ya. Ketika sudah produk itu jadi, siap untuk itu baru terutang cukai. Oke. Sudah dalam bentuk rokok. Kalau masih dalam bentuk tembakau, apakah itu bisa kena cukai? Kalau masih dalam bentuk tembakau, itu sebenarnya masih di bawah pengawasan aja. Ketika tembakau itu sudah dirajang, sudah dicampuri, bisa jadi tembakau impor atau bahan-bahan yang layak biasanya dipakai untuk bahan tembakau ya, itu belum terutang cukai tapi sudah diawasi, dan peredarannya, pergerakannya harus ada dokumennya. Akan tetapi ketika tembakau itu sudah dirajang, sudah ada caos dan semacamnya ya, kemudian siap untuk dijual, dikemas, kan ada sekarang ya dalam tembakau tis ya, tembakau iris, kemudian dibungkus plastik, dikasih merek, itu juga sudah terutang cukai. Berarti kalau dia tembakaunya sudah dalam bentuk kemasan, itu memang sudah harus cukai karena dia akan dijual di situ. Betul, ketika siap untuk dilakukan jual eceran. Oke, baik. Karena saya sering juga melihat di desa-desa bahkan menjual tembakau itu dalam karung-karung plastik yang besar. Nah, itu apakah itu belum? Belum, iya. Walaupun itu dijual ke warga. Iya, belum, itu belum terutang cukai. Dan belum membutuhkan dokumen untuk peredarannya, untuk pergerakannya itu belum butuh. Kenapa ada perbedaan, Ibu? Kan sama-sama dijual sebetulnya. Tembakau yang sudah terutang cukai, itu ketika tembakau itu siap dikemas dalam jualan eceran, ada mereknya, itu sudah mulai terutang cukai dan wajib dilekatkan pita cukai. Oke, baik. Karena kita ini memang masih sosialisasi pemberantasan tembakau dan juga rokok ilegal. Ibu mungkin bisa jelaskan barang-barang yang terkena, yang bisa dikenakan cukai itu jenisnya apa-apa saja? Saat ini di Indonesia itu cukai itu kan sebenarnya pungutan negara ya, terhadap barang-barang tertentu dengan karakteristik tertentu. Jadi karakteristik tertentu itu yang menyebabkan barang-barang itu kena cukai. Itu pun harus sudah ditetapkan undang-undang. Jadi karakteristiknya itu yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Kemudian peredarannya perlu diawasi karena ada dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian dikenakanlah pungutan negara untuk keseimbangan dan keadilan. Nah, keseimbangan dan keadilan itu ini kegiatan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, itu dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 2% dari total penerimaan cukai dan tembakau daerah setempat. Gitu.
Itu kemudian di Indonesia ini yang saat ini sudah dikenakan cukai dan ditetapkan undang-undang itu baru ada 3, yaitu hasil tembakau atau di masyarakat itu dikenal rokok dan produk olahannya ya. Karena sekarang rokok itu ada yang bentuknya rokok elektrik, liquid itu ya, HP itu. Kemudian yang kedua itu minuman mengandung etil alkohol. Kalau di masyarakat luas dikenalnya miras. Kemudian juga ada etil alkohol. Etil alkohol itu kalau di MMA di miras itu bahan baku untuk membuat minuman. Cuman sebenarnya etil alkohol itu ketika pandemi kemarin itu sebenarnya etil alkohol itu juga bahan baku untuk membuat hand sanitizer, Bu. Etil alkohol itu juga bahan penolong di rumah sakit itu untuk anestesi dan sebagainya, untuk sterilisasi alat kesehatan itu juga etil alkohol juga digunakan. Dan apakah yang mereka gunakan itu memang sudah dikenakan cukai di situ? Kalau untuk etil alkohol itu dikenakan cukai itu ketika dia terutang cukai, dikenakan cukai ketika dikeluarkan dari pabrik, ketika itu tidak untuk bahan akhir barang kena cukai. Kalau dia untuk MMA ya itu bayar cukai, tapi kalau untuk sterilisasi alat di rumah sakit, kemudian ketika dia sebagai bahan penolong untuk obat, obat batuk itu kan masih ada juga yang mengandung etil alkohol itu. Nah itu dibebaskan, dibebaskan cukainya dibebaskan. Jadi kalau dia produk akhirnya etil alkohol dia baru disitulah dikenakan cukai. Tapi kalau hanya sebagai tidak produk akhir, itu dibebaskan cukainya. Kemudian berbicara juga tentang dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini, Bu. Kalau dari Bea Cukai sendiri itu di segmen apa berperannya? Dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu sebenarnya kan asalnya itu dari penerimaan negara, dari penerimaan cukai. Nah penerimaan cukai itu kami yang mengkolek, kami yang mengumpulkan penerimaan cukai. Dan targetnya setiap tahun setiap tahun targetnya naik, gitu targetnya naik. Dan setiap tahun target kami untuk penerimaan cukai itu naik. Sayangnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu turunnya ke Pemda, bukan ke kami. Tapi kan ada 10% untuk penindakan hukum. Apakah itu tidak ke bea cukai larinya? Jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu 2% dari total penerimaan daerah setempat kembali ke daerah setempat itu dengan rincian 50%-nya untuk kesejahteraan sosial, 40%-nya untuk kesehatan dan 10% untuk penegakan hukum. Tapi itu penegakan hukum yang dikelola sama teman-teman Pemda. Memang menggandeng kami karena penegakan hukumnya itu dalam rangka tujuan utamanya untuk menekan peredaran rokok ilegal. Karena barang yang cukai tadi kan dibatasin itu tadi jadi memang untuk peredaran juga harus diawasi. Sejauh ini penindakan hukum ataupun pengawasan yang dilakukan dari Bea Cukai sejauh mana, Ibu? Kalau pengawasan yang kami lakukan terkait peredaran rokok ilegal, kami sebenarnya secara nasional itu memang ada bulan-bulan dan bergerak bersama bergerak bersama. Jadi ketika ada penindakan yang kami lakukan mungkin di Kendal gini di Kabupaten Kendal, itu bisa jadi memang barang cukai ilegal itu bukan berasal dari Kendal, itu mungkin moving dari daerah timur dan bergerak mau keluar Jawa. Nah itu kami bergerak bersama. Ketika ada barang bergerak, ada yang ilegal bergerak dari sana, Bea Cukai di sisi sebelah timur pun ada info ke kami. Jadi karena memang tujuan kami ketika menegakkan peredaran rokok ilegal itu sebisa mungkin rantai pasoknya itu kami bisa diselesaikan, dilakukan penindakan semua. Jadi dari hulu sampai hilir, dari daerah pemasaran sampai pabrikan bisa dilakukan penindakan semua. Karena kalau hanya di tingkat distribusi saja itu sepertinya sia-sia ketika kita melakukan penindakan tidak dari pabriknya. Karena memang produsen untuk hasil tembakau atau produsen rokok ini banyak di wilayah timur ya, Bu, dari mulai Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah di bagian timur Jawa Tengah itu yang paling banyak. Di bagian utara Di bagian utara. Pantura. Baik, Ibu, terima kasih. Kita masih akan menggali lebih jauh lagi tentang sejauh ini penindakannya seperti apa sih untuk peningkatan warga yang memasarkan atau mengedarkan rokok tanpa cukai ini, apakah semakin tahun semakin meningkat? Nanti kita akan membicarakan lebih jauh lagi. Namun saudara penonton tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Tembakau merupakan komoditas strategis yang mempunyai peran cukup penting baik di tingkat nasional maupun daerah. Tembakau sebagai bahan baku utama bagi industri rokok yang memberikan kontribusi terhadap devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan sebagai barang kena cukai dengan jumlah yang cukup besar. Kabupaten Kendal merupakan daerah penghasil tembakau dengan realisasi tanam tembakau tahun 2020 mencapai sekitar 3.000 hektar dengan produksi sekitar 4.500.000 ton dengan jumlah petani tembakau sebanyak 9.538 orang. Adapun industri tembakau di Kabupaten Kendal sudah menyerap sekitar 2 juta pelaku usaha dan tenaga kerja di sektor distribusi dan retail. Masihkah kita harus beli rokok ilegal? Dengan tidak membeli rokok ilegal, kamu ikut berperan aktif membangun negeri. Baik, kembali bersama kami tentang sosialisasi pemberantasan peredaran tembakau dan juga cukai rokok ilegal di Kabupaten Kendal, dan kini sudah bergabung bersama kita Kajari Kendal, Ibu Erni Veronica Marambah. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Ibu, kita membicarakan tentang hasil tembakau yang ada di Kabupaten Kendal ini, tentang tata niaga dan kemudian untuk penindakan hukumnya juga jika ada terjadi pelanggaran. Sejauh ini kasus-kasus yang ditemui, yang ditangani dari pihak kejaksaan itu seperti apa ini? Kalau untuk kasus penindakan sepanjang yang saya ketahui untuk Kabupaten Kendal, karena saya baru 1 bulan lebih, memang belum ada. Belum ada. Tetapi kan kita sudah ada tim ya Bu ya, untuk pengawasan. Nah memang itu yang lebih digiatkan, diaktifkan. Tapi tim pengawasan ini sebaiknya menurut saya kita bukan seperti watchdog menunggu-nunggu orang yang bersalah. Kalau pelaku ekonominya sudah memahami mana yang menjadi hak negara, hak penerimaan negara. Siapa aja yang terlibat dalam pengawasan itu, petugas pengawasannya? Apakah hanya dari kejaksaan atau juga dari instansi terkait lain? Oh, ini berkolaborasi, bersinergi sesuai dengan regulasi yang dari atas. Yang terakhir ada ya Bu ya, ada yang baru SK yang tahun Bupati, 2000. Ini yang maksudnya kalau SK Bupati, tapi juga turunan dari atas kan ada. Terakhir ada MOU antara Menteri Keuangan termasuk Dirjen Bea Cukai dengan Kejagung. Itu yang terbaru yang 2022. Nah, di sini ada instansi. Kalau untuk di tingkat Kabupaten Kendal ada Satpol PP, Bea Cukai, ada kepolisian, kejaksaan sebagai tim pengawasan terhadap peredaran rokok itu ilegal. Pengawasannya apa aja sih Ibu yang diawasi? Ya tentunya yang kita awasi kan pelaku ekonomi yang terhadap barang-barang yang memang dikenai cukai ya, seperti rokok ini. Karena mungkin kalau Bu dari Bea Cukai sudah menyampaikan juga, hanya barang-barang tertentu yang kena cukai, yang memberikan dampak terhadap masyarakat. Jadi harus dikenakan cukai terhadap situ. Iya, jadi bukan di tingkat pertaniannya ya, jadi di peredarannya mungkin, di peredaran yang mulai sudah dari menjadi hasil tembakau dan menjadi rokok itu tadi. Dari pabrikannya ya. Kemudian apa yang menjadi catatan kira-kira agar kan dari kejaksaan juga bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya Bu, agar memahami, ikut mendukunglah kebijakan pemerintah tidak membeli rokok ilegal gitu, rokok yang tanpa cukai. Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan seperti apa? Nah itulah yang kita butuhkan, kolaborasi, melakukan sosialisasi. Ini sudah merupakan bagian dari sosialisasi. Kemudian bisa juga on the spot ke tempat-tempat pelaku ekonomi pabrikan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada pelaku ekonomi yang bergerak di tembakau ini bahwa mana yang menjadi hak penerimaan negara. Karena kan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memastikan juga apa yang menjadi hak negara atau hak penerimaan negara harus kembali ke negara. Karena untuk tembakau sendiri itu tentunya cukainya ada bagi hasil kepada daerah. Nah itu.
Jadi membeli hasil tembakau yang memang sudah ada cukainya itu juga bermanfaat untuk masyarakat sendiri ya kan, karena dari APBN dibagi untuk ke daerah-daerah gitu ya. Memang harus sering-sering kita lakukan sosialisasi karena harga dari ilegal dan yang resmi itu berbeda jauh. Ya, dan itu pastinya tidak kalau ilegal ya tidak ada, negara tidak menerima haknya. Negara tidak menerima haknya. Jangan sampai kalau untuk pabrikan seperti itu, kalau bagi saya seorang penegak hukum itu yang menjadi hak negara itu ranahnya udah beda. Bukan lagi karena ada irisan antara bea cukai sama hak negara, sudah masuk di ranah yang berkaitan dengan hak negara atau uang negara. Nah itu sudah irisannya bisa masuk ke tindak pidana korupsi. Oke, baik. Kalau dari bea cukai sosialisasi sejauh ini, Bu? Kalau kami itu rutin ya untuk di wilayah kami itu ada 6 kabupaten kota ex Karesidenan Semarang ya. Kami dari tim pengawas itu rutin melakukan ke lapangan ya, monitoring di lapangan itu 2 minggu sekali kami lakukan. Itu sekalian pengawasan, sekalian juga kami melakukan sosialisasi ke langsung teman-teman pedagang kaki lima atau warung-warung yang mungkin ditemukan rokok ilegal tapi 1, 2 dan itu pun kemungkinan itu dari pihak pedagangnya sendiri itu bukan yang sengaja tapi tidak tahu karena memang pada kenyataannya sebagian besar rokok ilegal itu dititip sama SPG itu dititip saja. Jadi pedagang-pedagang warung-warung itu belum harus bayar. Jadi karena tidak harus bayar dulu mungkin ya nerima-nerima aja karena ketidaktahuannya. Gitu. Jadi si pemilik warung tidak merasa keberatan ya, tidak tapi merasa keberatan. Dia tidak mengetahui karena tidak tahu, tapi begitu disosialisasikan bahwa yang ikut menjual pun ada pasalnya juga. Nah itu akhirnya semakin berkurang yang seperti itu. Baik. Jadi memang edukasi yang gencar dilakukan kalau masyarakat sudah memahami bisa diminimalisir pelanggaran itu. Karena bisa jadi mereka menjual tapi ternyata mereka nggak tahu gitu kan yang dijual itu apa. Betul. Sebetulnya melanggar apa tidak. Jadi baik. Pentingnya edukasi hukum ya. Edukasi hukum kepada masyarakat dan itu merupakan tanggung jawab semua pihak ya Bu, semua elemen agar bisa dituntaskan semua sosialisasi ini dan kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Waduh, wangi tuh Pak. Mbak. Aromanya lagi, Mbak. Kok nek wis entek tak stoki terus pokoknya. Mantap. Selamat siang Bapak-bapak. Coba rokoknya. Oh, enggak usah, Pak. Aduh. Enggak apa-apa. Bapak-bapak dan Mbak Sari sudah tahu kalau rokok ilegal dan rokok legal. Rokok ilegal itu yang pertama adalah harganya mesti murah. Ciri-ciri yang selanjutnya, bungkus rokok ini tidak ada pita cukainya. Ini rokok ilegal, tidak ada taunya. Dan produsennya tidak ada di sini. Nah, makanya kalau ini Mbak Sari benar-benar menjual rokok ini, Mbak Sari ikut saya ke kantor untuk dimintain keterangan. Yuk, monggo ke kantor saja. Kenali, pahami, dan hindari. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan. Gempur rokok ilegal sampai akarnya. Ya, kembali bersama kami sosialisasi pemberantasan peredaran tembakau dan juga rokok ilegal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kendal 2022. Dan saat ini sudah bergabung dua narasumber kita, yaitu Bupati Kendal Bapak Diko Ganinduto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan kemudian juga dari Biro Isda Bapak Bagus Rahmoyojati. Selamat pagi, Pak Bagus. Ada yang agak berbeda, ini kostumnya berbeda. Hari santri ya Pak? Hari santri tanggal 22. Jadi ada upacara tadi ya? Ya, tadi upacara dengan santri. Baik. Kita bisa langsung ini ya Pak, masuk ke topik ya. Oke. Kita tentang tata niaga dan juga mata rantai komoditi tembakau di Kabupaten Kendal. Sejauh ini seberapa potensi tembakau yang ada di Kabupaten Kendal? Jadi kalau potensi yang ada di Kabupaten Kendal dari hasil tanam dan juga hasilnya, produknya
di Kabupaten Kendal ini setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan di tahun 2022 ini total lahan yang diproduksi itu sampai 3.000 hektar untuk tembakau, dan untuk hasilnya itu mencapai 4.000 ton per tahunnya gitu. Jadi memang setiap tahun mengalami peningkatan itu karena memang mutu dan kualitas yang ada di Kabupaten Kendal ini salah satu yang dicari secara nasional gitu. Jadi memang tentunya mereka dari pihak swasta maupun kita dari pemerintah juga melakukan kerjasama dengan para petani. Kita dorong agar mereka bisa terus meningkatkan produksi mereka, sehingga lahan-lahan di Kabupaten Kendal ini, lahan pertanian ini semakin meningkat produktivitasnya. Iya, karena kan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini kan ada juga peruntukannya bagi kesejahteraan petani kan. Untuk mereka bisa meningkatkan produksi. Ada bantuan-bantuan benih dan pupuk yang dilakukan di sana. Seberapa besar itu yang dirasakan petani manfaatnya untuk meningkatkan kualitas? Hari ini memang kita memastikan, karena mungkin bantuan yang diberikan kepada para petani itu masih belum cukup signifikan terhadap dampak mereka untuk bisa bertani, tapi namun demikian kita hari ini berupaya bagaimana program-programnya itu harus lebih tepat sasaran gitu. Karena kebanyakan itu kalau program dari pemerintah itu yang saya lihat itu banyak kebocoran. Jadi banyak kebocoran, sehingga apabila ada dana yang seharusnya bisa dialokasikan kepada program-program yang lebih tepat sasaran dan tepat manfaat, ini akan cukup berdampak terhadap para petani. Namun demikian hari ini perlu saya sampaikan juga, memang karena cukup besar ya dari dana bagi hasil itu 50% untuk kesejahteraan petani, sehingga memang mereka cukup terbantu dengan adanya program dari pemerintah. Ya, baik. Dan mudah-mudahan bisa terus ditingkatkan kalau memang hasil dari hasil tembakau Kendal bisa terus meningkat ya Pak. Jadi DBHCAT juga nanti akan semakin meningkat. Pak Bagus, kalau persentase tadi kan sudah disampaikan juga 50% kesejahteraan, ada yang untuk kesehatan, semakin meningkat dana yang dihasilkan dari satu daerah untuk hasil tembakau ini kan juga semakin besar, nanti mereka mendapat porsi persentasenya sesuai dengan lahan dan pemilikan daripada tembakau. Iya. Bagaimana cara mengatur pembagiannya Bapak? Gini Bu, dari kami mengacu dari IRMAK, dari Peraturan Menteri Keuangan tahun nomor 215 tahun 2021 terkait dengan penggunaan pemanfaatan dana bagi hasil cukai ini, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, 10% untuk penegakan hukum. Nah, di sini untuk kesejahteraan petani di backup di kegiatan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Di mana di situ petani tembakau kita support di baik pemerintah provinsi, pusat maupun kabupaten kota terkait dengan adanya penjaminan terkait dengan kualitas hasil tembakau. Kemudian kedepannya nanti juga ada semacam mungkin asuransi atau penjaminan pada manakala panen itu gagal ataupun nilai produksi berkurang. Artinya petani tetap berjalan dalam kegiatan terkait pertembakauan maupun usaha tani yang lain. Kemudian ada juga terkait dengan bantuan masyarakat yang dikawal oleh Dinas Sosial baik provinsi maupun kabupaten kota dengan bantuan langsung tunai pada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok. Oh iya, jadi mereka juga bisa mendapatkan BLT gitu ya dari DBHCAT ini. Kalau Jawa Tengah sendiri berapa Pak sekarang nilainya? Gimana? Jawa Tengah DBHCAT. Jawa Tengah alokasi dari Pergub 38 tentang alokasi DBHCAT dari IRMAK pusat 800 miliar yang di breakdown, 200 miliar sekian untuk provinsi yang dikelola 15 OPD, kemudian di kabupaten kota 600 miliar, sedangkan untuk di Kabupaten Kendal dialokasikan 17 miliar. 17 miliar. Sudah berjalan. Itu tidak semua kabupaten kota dapat ya? Dapat Ibu, tapi sesuai besaran dengan dari perolehan daripada itu kan daerah ditetapkan sebagai penghasil cukai maupun penghasil tembakau. Dan itu persentasenya besar sesuai dengan peruntukan hasil daripada yang diperoleh baik dari sektor tembakau maupun rokoknya. Kalau ada satu daerah sama sekali tidak menghasilkan tembakau ataupun rokok, itu tidak mendapatkan. Gimana?
Kalau ada satu daerah yang sama sekali tidak menghasilkan. Dapat tapi porsinya lebih kecil. Oke, baik. Jadi ada prinsip keadilan juga di sana gitu ya. Seperti daerah kabupaten kota yang tidak memiliki lahan tembakau tapi mengelola cukai dari perputaran rokok di situ. Iya, oke, baik. Pak Bupati, dibudidayakan di daerah mana saja ini kalau untuk tembakau? Jadi kalau tembakau di Kabupaten Kendal ini ada 2 tipe ya, yang disebut salah satu Welerian, yang satu Temanggungan. Nah, jadi ada memang 2 yang sebagian besar sebenarnya lahannya itu ada di daratan rendah. Jadi sekitar Kecamatan Cepiring, terus Weleri, Ringenarum gitu. Tapi juga ada juga di dataran tinggi. Dan kemarin di daerah Sukorejo yang memang daerah tinggi yang berbatasan dengan Temanggung. Di situ ada lahan yang cukup besar juga. Jadi kemarin kalau saya keliling-keliling itu saya selalu perhatikan apa nih menanamnya gitu. Dan tembakau ini memang salah satu unggulan juga di Kabupaten Kendal. Iya. Mereka hasil panennya itu dipasarkan di lokal Kendal atau pabrik-pabrik di luar Kendal? Jadi rata-rata mereka semua sudah ada semua off-takernya. Jadi sebagian ada yang lokal, sebagian juga ada yang dikirim ke beberapa daerah lain, ke pabrik-pabrik rokok yang besar yang ada di Indonesia gitu. Jadi memang kalau bicara off-taker sebenarnya yang sudah ada di Kendal ini masih kurang dengan apa yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik rokok yang ada di Indonesia. Oke, baik. Kalau untuk bea cukai sendiri, tata niaga tidak masuk di dalamnya ya Ibu ya? Kalau masih bentuknya daun tembakau tidak. Kami tidak tapi ikut tata niaga rokok iya. Iya. Oke. Pengawasan kalau wilayah untuk Semarang berarti se-ex Karesidenan? Se-ex Karesidenan Semarang. Jadi ada Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kendal, Demak sama Grobogan. Dari berapa kabupaten ini Kendal termasuk yang kategori aman-aman saja kah dari peredarannya atau patut diberi pengawasan lebih? Sebenarnya di 6 kabupaten kota ex Karesidenan Semarang ini secara keseluruhan semuanya itu daerah transit saja. Jadi di bawah pengawasan kami ini sampai bulan Juli kemarin tidak ada pabrikan rokok ilegal di sini. Hanya ada satu kemarin tuh bocor di Demak itu. Itu pun belum sempat beroperasi besar ya, sudah dilakukan penindakan. Jadi secara keseluruhan 6 kabupaten kota ini sebenarnya aman. Cuman memang karena daerah transit, jadi kemungkinan ketika transit itu banyak yang bocor di sini, kemudian jadi daerah pemasaran. Oke. Kalau mereka yang memproduksi rokok rumahan dijual di kalangan terbatas itu bagaimana? Sebenarnya rokok itu hasil tembakau ketika sudah diproduksi, dikemas, kemudian siap dijual, itu sudah wajib cukai. Pabrikannya juga harus ada izin. Oh, berarti kalau rumahan dia tidak ada izinnya lah di situ. Seharusnya pabrik rumahan pun kategori home industry pun juga tetap harus ada izinnya. Dan kategori home industry untuk pabrik rokok itu ada minimal batas luasnya. Jadi minimal luasnya itu 200 meter persegi. Tidak terhubung dengan, jadi bukan di ruang itu nanti buat garasi, buat kegiatan yang lain, bukan jadi kegiatan terpisah. Ada syarat tertentunya. Itu masuk ke pabrik rokok golongan 3. Oke. Banyak nggak sih Bu yang tidak memenuhi standar peruntukan ya untuk mereka industri rumahan? Untuk saat ini untuk pabrikan golongan 3 pun yang di bawah Bea Cukai Semarang itu semuanya sudah ada izinnya. Jadi kami sampai saat ini belum menemukan home industry terkait hasil tembakau. Belum menemukan. Ya. Ada berapa banyak Ibu? Lumayan banyak, ada yang besar-besar tuh ada sekitar 40 lebih ya untuk pabrik rokok di bawah wilayah pengawasan kami. Oke, termasuk yang besar dan yang kecil? Betul, iya. Oke. Kalau dari Kejaksaan sendiri Ibu Erni, kalau peran dari tata niaga ini sejauh yang dilakukan pengawasannya seperti apa? Kalau untuk tata niaganya sendiri tentunya kami bersama stakeholder yang lain, pemerintah kabupaten harus memastikan bahwa tidak ada peredaran rokok ilegal termasuk dari tembakau yang home industry yang disebutkan dari bea cukai itu kita harus memastikan tidak ada di Kabupaten Kendal karena kita sesuai regulasi bahwa
tembakau itu harus nanti hasil turunannya itu harus dikenakan cukai. Nah, oleh karenanya itu kita juga harus memastikan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sanksi-sanksi hukumnya, baik yang menawarkan atau menjual itu secara pidana atau dendanya ada, sehingga dan juga pemahaman yang seperti tadi saya sampaikan, apa yang menjadi hak negara, hak penerima negara harus kembali ke negara, karena itu nanti kemudian itu dikembalikan kepada masyarakat seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bersama Pak Ista. Gitu. Sanksinya seberat apa sih Bu? Baik dari pelaku maupun konsumen. Jadi kalau ini sesuai dengan Undang-Undang Cukai yang terakhir perubahannya nomor 39 tahun 2007 bahwa untuk yang menawarkan atau menjual itu ada ancaman minimal loh, antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Kemudian dendanya sampai 2 kali sampai 10 kali. 2 kali sampai 10 kali dari yang menjadi hak negara itu. Sama seperti pajak itu 400% kalau dikenakan denda. Nah, seperti ini harus diketahui oleh masyarakat. Dan kemudian juga ada tagline hukum bahwa ketidaktahuan itu tidak bisa dijadikan alasan bebas dari hukuman karena sudah diundangkan ada di dalam lembaran berita negara seperti itu. Jadi tidak bisa beralasan saya kan tidak tahu ini tidak bisa gitu ya. Lepas dari jeratan itu nggak bisa. Jadi itulah memang pentingnya. Jadi kita memberikan sosialisasi. Dia mungkin pemilik warung juga ada hukum gitu. Makanya itulah dari tim pengawasan. Kalau memang benar gitu. kan tidak suatu perbuatan pidana itu harus ada dari mens rea. Makanya nah mungkin kita akan menilai memang benar-benar ketidaktahuannya. Suatu perbuatan pidana itu harus ada dari mens rea. Nah mungkin kita akan menilai memang benar-benar ketidaktahuannya dan disitulah edukasi disampaikan. Oleh karenanya itu dari Pak Bupati silakan kita giatkan karena ternyata tembakau Kendal ini Welerian menjadi stok nasional ya yang dicari. Jadi itu juga baik. Seberapa gencar ini Pak Bupati sosialisasi yang dilakukan dari aparat Bapak di Kendal ini? Kalau sosialisasi tentunya kita juga melakukan dengan maksimal. Jadi kita hari ini udah masuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang dihadiri banyak kerumunan seperti senam pagi, acara-acara yang seperti ini sekarang kita mulai sosialisasi. Jadi beberapa anggaran kita masukkan ke Dinas Pariwisata dan Olahraga dan kita selipkan di kegiatan-kegiatan yang positif, produktif dan juga mengundang banyak massa. Karena tentunya di luar dari ini semua memang ilegal secara hukum, tapi yang mesti disadari oleh masyarakat bahwa Indonesia kita nggak bisa menjamin isinya itu seperti apa. Nah ini yang sangat bahaya sekali yang memang harus menjadi perhatian masyarakat. Case terkait dengan rokok ilegal, apakah itu penjual maupun pembeli sampai hari ini alhamdulillah belum ada, tapi kita terus lakukan sosialisasi sehingga jangan sampai kemudian hari ini terjadi di Kabupaten Kendal. Jangan sampai mereka tidak tahu gitu ya bahwa yang selama ini mereka mengkonsumsi rokok ilegal. Baik, dan kini saatnya dari audiens akan memberikan pertanyaan. Silakan kepada narasumber. Monggo, silakan Pak. Mohon berdiri dan sebutkan namanya ya Pak. Nama saya Imawan, Bapak Bupati. Saya mau bertanya, bagaimana cara meningkatkan dan juga mengembangkan tembakau di Kabupaten Kendal ini? Bisa diulangi ya kadang-kadang? Bagaimana cara meningkatkan dan juga mengembangkan potensi tembakau di Kabupaten Kendal ini? Bapak dari petani tembakau atau dari? Saya dari penjual. Oh, dari penjual rokok ya. Baik, Pak Himawan, terima kasih. Ada lagi? Kita langsung 2 orang. Sudah. Baik, silakan Mbak. Selamat pagi, perkenalkan saya Dewi Nur Aini, alamat Pategon. Di sini saya mau bertanya, apakah tembakau yang ditanam petani harus disetor ke pabrik?
bolehkah petani membuat home industry sendiri untuk membuat rokok sendiri kemudian dijual? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bu Dewi, ada lagi yang bertanya? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Pak Bupati, silakan untuk yang pertama. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi satu hal yang sangat penting terkait dengan tanaman tembakau ini, karena memang ini adalah tanaman yang sangat sensitif ya, sensitif terhadap cuaca, sensitif terhadap karena cuaca berubah sedikit, kalau kita tidak edukasi dengan baik kepada petani, hasilnya ini sangat berbeda sehingga pembeli tidak mau lagi gitu. Jadi memang yang kita upayakan dari pemerintah tentunya kita memberikan sosialisasi dan juga edukasi untuk para petani tembakau khususnya, agar mereka bisa terus berkembang. Karena hari ini masih banyak sekali lahan-lahan yang potensi untuk dijadikan lahan tembakau yang sampai hari ini masih belum digarap oleh petani. Nah, harapan kita untuk meningkatkan potensi tanaman tembakau yang ada di Kabupaten Kendal, lahan-lahan yang masih bisa ditingkatkan produktivitasnya, ini yang akan kita coba sosialisasikan dan edukasi untuk para petani sehingga potensi tembakau yang hari ini di Kabupaten Kendal memiliki potensi yang sangat luar biasa, karena salah satu produk rokok ternama di Indonesia itu produknya itu harus menggunakan campuran dari Kabupaten Kendal gitu. Jadi mereka ini sangat bergantung juga dengan para petani yang ada di Kabupaten Kendal, sehingga harapannya lahan-lahan yang hari ini belum tergarap dengan baik, yang masih belum produktif, ini yang akan kita sosialisasikan untuk mengembangkan potensi daripada tanaman tembakau. Oke, baik. Sebelum menjawab yang kedua, sebetulnya seperti tadi Pak Bupati menyebutkan bahwa masih ada banyak lahan-lahan yang memang bisa dimaksimalkan untuk bisa mereka menanam kembali tembakau. Bagaimana cara menarik warga gini agar berminat untuk menanam tembakau? Karena hasilnya juga diminati oleh pabrikan. Yang tadi kita sampaikan, jadi hari ini saya juga sudah bertemu dengan beberapa penjual tembakau yang ada di Kabupaten Kendal, petani juga beberapa. Jadi edukasi dan sosialisasi mempertemukan mereka dengan calon off-taker, calon buyer, ini juga upaya yang sudah kita lakukan di awal 2021, sehingga sekarang di 2022 ini peningkatan produksinya itu hampir lebih dari 30% dibandingkan tahun 2021. Sehingga ini angka yang memang sudah real, bahwa upaya kita untuk meningkatkan hasil tembakau di Kendal ini sudah ada hasilnya. Baik, apalagi sudah difasilitasi, ditemukan antara produsen dengan pabrikan gitu ya Pak. Jadi ada kepastian lah kepada petani ini bahwa apa yang mereka hasilkan nanti sudah memang dijamin untuk diserap pasar. Kemudian yang kedua mungkin ke Ibu Nur, apakah boleh masyarakat memproduksi sendiri rokok? Sebenarnya tidak masalah kalau masyarakat itu mau memproduksi sendiri hasil panen tembakonya ya, kemudian diolah untuk menjadi rokok, kemudian diperjualbelikan dalam penjualan eceran. Syaratnya cuma satu, harus ada izinnya, itu saja. Dan yang pertama itu syarat lokasinya itu luasan lahan yang akan digunakan untuk pabrikan itu, baik bentuknya home industry atau apapun itu minimal 200 meter persegi dan tidak terhubung dengan rumah tinggal atau kegiatan yang lain. Itu sebenarnya. Nanti kalau memang ada teman-teman dari Kabupaten Kendal, Pak Bupati bisa yang mau bikin usaha-usaha rokok yang mungkin golongan 3 ya, yang kelas industri rumahan, monggo bisa hubungi kami. Kami akan dampingi asistensi dan gratis yang jelas. Oke, Ibu Dewi bisa lebih jelas ya. Itu izinnya mereka mengurusnya kemana ya Ibu? Kalau izin yang utama kan izin usaha industri ya, itu kan dari kabupaten kota setempat ya. Ketika sudah ada surat izin usaha industrinya, kemudian kalau ke kami itu yang pertama dilakukan dengan ini mengajukan permohonan untuk cek lokasi. Cek lokasi itu butuhnya cuma denah tata ruangnya sama denah lokasinya. Jadi 200 meter persegi itu berbatasan dengan apa, kemudian denah di dalamnya nanti peruntukan untuk industrinya sebelah mana, untuk penyimpanan BKC-nya sebelah mana. Nah itu nanti setelah dilakukan survei, dibuat berita acara. Nah setelah itu nanti teman-teman yang mau usaha itu langsung ke OSS. Jadi daftarnya lewat OSS ya, di DBM PTSP ya.
daftar ke situ, dimasukkan nanti tadi denah, foto denahnya, kemudian hasil berita acaranya. Nah, kemudian syarat-syarat yang lainnya nanti akan dijelaskan, tapi tidak banyak. Kemudian kira-kira nanti kalau sudah jadi pabrikan itu nanti yang mau beli barangnya itu siapa gitu. Nah, itu harusnya sudah ada wacananya. Nah, di situ nanti kemudian teman-teman akan diminta mempresentasikan wawasannya untuk jadi pabrik itu seperti apa. Nah, 1 jam setelah teman-teman itu mempresentasikan, itu izin akan keluar. Nah, jadi untuk perizinan itu pemeriksaan lokasi paling lama 5 hari, kemudian meminta teman-teman untuk menyiapkan dan upload di OSS itu 3 hari, 1 jam setelah presentasi izinnya akan keluar. Berarti dari pribadi warga bisa, tidak harus mereka berkelompok? Bisa secara pribadi, kalau secara berkelompok itu mungkin nanti malah tahun depan ya Pak Bagus ya. Ini ada wacana terkait SIHT Pak. SIHT nanti, tapi itu bukan ranah kami ya, nanti ranahnya kesejahteraan sosial dari perindustrian. Itu ada sentra industri hasil tembakau, aturannya sedang digodok dan insya Allah tahun depan ada itu. Kalau di sentra industri hasil tembakau, itu teman-teman tidak perlu ada minimal luasan 200 meter, itu nggak perlu karena dia memang sudah ada di sentra, dan ada pengawasannya di sana. Oke, baik, semakin menarik perbincangan kita, namun tetaplah bersama kami, masih banyak lagi yang akan kita bahas bersama keempat narasumber saya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kayak tadi. Mas sampe rokok putih kaya ngene iki. Lah ono asik iki rokok. Wah, lah rokok murah nih, rokok palsu iki, rokoke 3.000 kok. Hah? Palsu Mas Robi. Iya, Mas. Ora oleh beli iki rokoke. Rokok ya rokok kok rokok palsu. Ana apa? Ana apa? Rokok sing legal kuwi tegese sing asli, sing ana cukene, holograme jelas, pita cukene jelas, produsene jelas. Pamila tak jaluk sampean kabeh kudu ngerteni babagan rokok sing legal karo ilegal. Monggo kita sarengan dukung program Gempur Rokok Ilegal. Baik, kembali bersama dialog publik tentang sosialisasi pemberantasan peredaran tembakau dan juga rokok ilegal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2022 di Kabupaten Kendal. Pak Bupati, tadi sudah ada yang mengusulkan bahwa mereka ingin memproduksi untuk rokok ini hasil tembakau dan itu harus ada perizinan. Bagaimana untuk kemudahan perizinan yang diberikan dari Pemda sendiri? Hari ini Kabupaten Kendal sudah memiliki mall pelayanan publik mengurus perizinan 1 atap gitu. Jadi ada di kantor PTSP kita di kompleks Pemda. Di situ ada mall pelayanan publik dan di sana perizinan apapun dari Pemda itu bisa dilaksanakan di 1 pintu di sana, dan itu juga ada layanan aduan kalau ada keluhan masyarakat atau merasa mungkin tidak puas atau mungkin ada hal-hal apa yang ini yang terus kita perbaiki. Ya, pada prinsipnya hari ini kita sama bahwa kita berupaya untuk memberikan kemudahan perizinan kepada siapapun sesuai dengan aturan dan ketentuan gitu. Jadi memang hari ini kita mendorong untuk investasi dari skala kecil sampai besar, UMKM sampai industri besar, dan itu kita semua upayakan dan bahkan kita memberikan stimulus agar perputaran ekonomi di Kendal ini semakin baik. Jadi memang kalau kelengkapannya sudah terpenuhi semua, tidak ada alasan lah untuk tidak memberikan izin itu. Yang kita upayakan di Kendal ini hari ini, kalau dulu mungkin ya dikenal kalau mengurus izin tuh harus ketemu dulu dengan mungkin kepala dinasnya, bahkan mungkin bupati. Saya melihat kalau negara, saya melihat kalau negara maju itu perizinan itu nggak perlu ketemu dengan pemerintahan. Semua itu sudah ada prosesnya, semua itu dilalui lewat proses yang sudah berlaku, dan itu yang kita coba transformasi di Kabupaten Kendal. Apakah sudah memberikan layanan online juga Pak Bupati?
Layanan online juga sudah ada tentunya. Beberapa pelayanan yang memang sudah hari ini seperti OSS yang sudah berjalan itu semua online juga sudah berjalan di Kabupaten Kendal gitu. Jadi kita mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat juga. Baik, Pak Bagus, kalau dari ISDA sendiri sejauh ini dari evaluasi pemanfaatan dari DBHCHT ini di masing-masing kabupaten, apakah memang sudah sesuai dengan peruntukan? Terima kasih Bu. Kami dari Sekretariat DBHCHT Provinsi terkait dengan DBHCHT ini kami bekerjasama terkait untuk kegiatan penegakan hukum. Kami bekerjasama dengan Kanwil Bea Cukai, kemudian aparat penegak hukum seperti kejaksaan, dalam hal ini dengan inspektorat terkait dengan kegiatan di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum sini kami boleh cerita terkait dengan pembinaan industri yang tadi disampaikan di awal, yaitu kawasan industri hasil tembakau atau sentra industri hasil tembakau, kemudian sosialisasi terkait dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang seperti kita laksanakan hari ini, kemudian yang terkait dengan barang kena cukai ilegal, nanti kami dengan aparat penegak hukum bekerja sama melakukan pemberantasan barang kena cukai ilegal yang dikawal melalui pengumpulan informasi melalui aplikasi Sirolek, kemudian dengan kabupaten kota dan Satpol PP kita mengumpulkan informasi, terus kemudian kita melakukan pergerakan di kabupaten kota manakala ada barang yang didapat dicurigai sebagai barang yang tanpa pita cukai rokok, khususnya rokok. Dan setelah itu kita melakukan pemberantasan di kabupaten kota, kemudian kita sinergi di sini sehingga bisa didapat diperoleh mana-mana terkait dengan zona-zona yang memungkinkan adanya kantong-kantong potensi rokok yang tanpa cukai. Demikian Bu. Itu zona atau kantong-kantong tadi apakah berada di wilayah perbatasan atau sudah ditentukan dari itu tadi Bu, dari sistem Sirolek itu tadi, bahwa informasi yang ada didapat, itu nanti kita operasi itu ada dua, sistem tertutup atau terbuka. Nanti manakala yang tercepat dari Bea Cukai dulu, ataupun nanti kita bisa mengajak dari Kejaksaan atau Satpol PP, nanti kita bergerak di situ yang mana yang paling cepat didapat. Di lapangan kita sudah ada informan-informan yang membantu tugas kita di lapangan. Iya. Di daerah mana Pak yang banyak terjadi? Banyak sekali Bu di kabupaten kota, tapi untuk saat ini ya di daerah timur lah ini. Intinya Kendal insya Allah aman ya. Karena santrinya banyak, doanya banyak. Kawalan Pak Bupati juga. Baik, kalau dari Kejaksaan sendiri Bu Erni, apalagi masukan yang perlu disampaikan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Ya, kalau dari sisi bisnis tembakau ini, selain memang sesuai regulasi dia harus dikenakan cukai, maka kita memastikan pencegahannya dari awal. Kan lebih baik mencegah daripada nanti harus melakukan penindakan. Jadi itu yang dimasifkan saja, sehingga kalau bagi kami apa yang menjadi hak negara ya kembali ke negara, karena ujung-ujungnya juga untuk masyarakat. Dan memang edukasi itu penting, sosialisasi, karena tadi sudah sempat disinggung ini daerah transit, tidak ada masalah di tembakonya, tapi jualan rokoknya ternyata peredaran rokoknya mungkin ada yang ketemu yang ilegal, itu juga kita harus pastikan. Saya kira gitu. Ya, harus ada pengawasan. Iya, seperti tadi disebutkan Pak Bupati kan edukasi, sosialisasi itu di setiap kegiatan yang dilakukan oleh warga. Bagaimana dengan edukasi di tingkat pendidikan? Nah, ini kan mereka juga perlu diberikan pemahaman kan, jangan sampai apalagi yang usia-usia di tingkat SMA, mereka kan juga harus mengerti agar tidak melanggar aturan negara yang ada gitu. Nanti saya ke Pak Bupati Pak, tapi sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Kamu masih sekolah, beli rokok sekarang. Ini harganya berapa ini satu bungkusnya? 7.000. Kamu nggak kasihan orang tua kamu? Coba dicek. Siap. Jelas ini rokok ilegal, diketahui tanpa ada pita cukai. Dan melaporkan laporan diterima, meluncur ke lokasi. Di mana kamu tadi beli rokok? Di sini Pak, saya beli rokoknya.
barang bukti rokok tanpa cukai ya. Untuk dimintai keterangan silakan ibu sama anak ini kita bawa ke kantor. Stop beli rokok ilegal, gempur rokok ilegal sampai akarnya. Baik, kembali bersama kami dalam dialog publik dan saya ke Pak Bupati lagi ini Pak, bagaimana cara memberikan sosialisasi edukasi kepada siswa-siswa ini di dunia pendidikan, khususnya mereka yang masih beranjak remaja di kalangan SMA. Terkait dengan ilegal atau dengan rokok ini? Ya, agar mereka bisa mengetahui kan bagaimana nantinya, karena kan nggak dipungkiri banyak juga dari mereka yang sudah mulai merokok begitu. Iya, iya. Jadi memang kalau kita di pendidikan ini sangat concern dan fokus terhadap mereka, khususnya para siswa-siswi, karena pendidikan ini kan ujung tombak dari pengembangan SDM ya, sumber daya manusia. Jadi kita berharap di Kabupaten Kendal ini memiliki sumber daya manusia yang cerdas dan bisa punya wawasan yang baik, sehingga kita hari ini koordinasi dengan Satker, Satuan Kerja Pendidikan yang ada di Kabupaten Kendal, dari Korwil di setiap kecamatan sampai ke kepala sekolah semua, dan kita memberikan edukasi kepada mereka. Yang pertama bahwa ya rokok tentunya ini tidak baik bagi mereka gitu, khususnya para siswa-siswi gitu. Yang kedua tentunya kita juga mengedukasi bahwa rokok-rokok ilegal ini juga sangat berdampak terhadap kesehatan dan berdampak juga terhadap kerugian negara. Jadi memang sosialisasi kepada satuan-satuan kerja pendidikan yang ada di Kabupaten Kendal ini kita lakukan, dan itu bukan hanya hal ini aja gitu, dan semua hal yang perlu disosialisasikan ke dunia pendidikan itu kita lakukan secara rutin sebulan sekali kepada mereka. 1 bulan sekali ya dilakukan, karena jangan sampai mereka, narkoba itu katanya awalnya gerbang awalnya dari rokok, jadi dari awal coba-coba terus nanti meningkat, jadi kan kita juga harus menyelamatkan generasi bangsa ini kan gitu Pak Bupati. Kalau dari Bea Cukai sendiri, tadi sempat menarik juga ada sentra industri hasil tembakau yang nantinya akan menjadi program dari pemerintah. Keuntungannya sebetulnya apa sih Bu dengan sentra ini? Kalau sentra industri hasil tembakau, kalau yang sampai tahun ini masih digalakkan kan terkait kawasan industri hasil tembakau ini Pak Bagus nih. Kalau kawasan industri hasil tembakau itu dia bentuknya kawasan industri. Jadi tujuan utamanya kalau kawasan industri hasil tembakau memang masih ranah penegakan hukum. Jadi yang tempat-tempat yang kabupaten kota yang bisa membuat sentra kawasan industri hasil tembakau itu di mana di sana ditemukan pabrik-pabrik rokok ilegal. Jadi kalau kawasan industri hasil tembakau itu untuk memasukkan ke dalam kelas yang di luar kelas yang ilegal itu, tapi nanti kalau ke depan kalau sentra industri hasil tembakau itu memang sengaja dari awal dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nanti ini bagian dana bagi hasilnya juga bukan ada di penegakan hukum tapi ada di kesejahteraan sosial. Ya, jadi nanti mungkin yang mengawal teman-teman perindustrian ya. Kalau di kawasan industri itu hanya rokok mesin, kalau di sentra nanti mungkin itu rokok yang tradisional pun yang sigaret kretek tangan itu bisa masuk di sana. Dan itu yang jelas secara perizinannya itu pasti nanti akan lebih mudah. Karena dia lebih kecil sebetulnya. Lebih kecil, skalanya lebih kecil. Kemudian teman-teman pengusaha itu nggak harus dia punya tanah, punya tempat, terus produksi sendiri, pita cukai sendiri, semua packaging sendiri. Kalau di sentra itu nanti mungkin di dalam itu ada yang dia sekedar mengusahakan packagingnya. Kemudian dia juga bisa secara sendiri atau bersama-sama dengan satu merek, kemudian untuk sama-sama membeli pita cukai itu. Jadi lebih mudah di sentra daripada nanti punya usaha sendiri. Lebih berat lagi itu kan? Lebih berat lagi ya. Sejauh ini penindakan yang dilakukan dari Bea Cukai seperti apa itu? Kalau penindakan yang kami lakukan, memang selama ini kami melakukan penindakan itu banyak yang kami lakukan bersama-sama dengan APH setempat ya, terutama Satpol PP. Tapi kalau yang sendiri pun juga banyak yang kami lakukan. Terakhir kemarin di Kendal itu setelah kita ada acara senam bersama itu Pak, kami melakukan ke lapangan sama teman-teman perekonomian dan beberapa ada hasilnya. Jadi memang sebelum melakukan operasi bersama dengan teman-teman APH itu kami ada koordinasi dulu terkait untuk menentukan titik rawan.
rawan. Jadi kita memetakan kira-kira mana saja titik rawannya sebelum kemudian itu juga berbekal informasi yang dilakukan teman-teman Satpol. Jadi hasil pengumpulan informasi dari teman-teman Satpol itu kemudian dianalisa dan dipetakan titik rawan. Kami turun bersama dan alhamdulillah ada yang dapat Pak kemarin. Sempat tapi memang tidak banyak. Oh, ya. Dan itu hanya diberikan pemahaman atau mereka sempat diberikan pemahaman kepada pedagangnya, tetapi atas barang buktinya itu kami ambil. Karena memang barang bukti dagangan-dagangan ilegal itu sepemahaman kami dari analisa sudah lama ya, di pedagang itu cuma dititipkan saja. Pedagangnya tidak mengeluarkan uang untuk membeli itu enggak. Oke, baik. Kita sudah mendekati akhir, mungkin dari Pak Bagus terlebih dahulu barangkali ada pesan-pesan dan juga harapan kepada warga agar lebih bisa memahami. Untuk masyarakat Kendal pandai-pandailah dalam memilih sesuatu ataupun barang yang untuk dikonsumsi dengan baik, sehingga tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan hal ini adalah barang yang kena cukai ilegal, sehingga di samping kita jaga kesehatan juga kita tidak melanggar terkait dengan ketentuan hukum. Terkait dengan terkait dengan Pemkab Kabupaten Kendal, Bapak Bupati mohon izin kita selalu bersinergi terkait pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini bersama provinsi maupun pusat. Terkait kita juga persiapan nanti di RKP 2023 untuk menyusun kegiatan yang lebih tepat sasaran dengan bersinergi dengan Bea dan Cukai maupun dari pihak-pihak pengawas di daerah kita. Terima kasih. Baik, Bu Erni silakan Ibu. Saya sih mau menambahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati masalah sosialisasi kepada anak sekolah. Bahwa kami juga Kejaksaan punya program Jaksa Masuk Sekolah. Seperti kemarin hari Kamis kemarin kami Rabu menyampaikan di SMA Negeri 1 Kendal, rokok kalau tembakau dikenakan cukai karena memang penggunaannya berdampak bagi masyarakat, sehingga gensetnya Kendal harus berhati-hati tentang hal tersebut penggunaannya. Jadi sudah masuk ke sekolah dan itu memang sudah program unggulan dari Kejaksaan masuk ke tataran sekolah-sekolah, memberikan edukasi hukum kepada mereka. Oke, baik. Silakan Pak Bupati. Jadi mungkin saya menambahkan sedikit aja bahwa pemerintah ketika membuat suatu aturan itu pasti sudah melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang strategis dari seluruh pihak, sehingga sesuatu yang sudah ditetapkan ya itu jangan dilanggar gitu. Apalagi kalau misalkan sesuatu yang ilegal itu sudah pasti dampaknya sangat tidak baik bagi masyarakat. Jadi harapannya mudah-mudahan masyarakat juga semakin paham bahwa rokok ilegal khususnya itu adalah sesuatu yang sangat dilarang dan tidak boleh diedarkan di Kabupaten Kendal dan juga Indonesia secara umum. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bupati, Ibu Kajari, Pak Bagus dan juga Bu Nur untuk masukannya. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kita agar kita lebih waspada dan juga jangan sampai kita membeli rokok ilegal karena itu tidak baik bagi negara dan juga bagi kita sendiri karena tidak ada masukan yang akan diterima oleh negara. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa dan selamat siang.